Halo, selamat malam. Saat ini saya sedang mempersiapkan keperluan saya selama jalan-jalan di Kalimantan Selatan. Mau tahu apa saja yang saya bawa? Yang pertama, di sini ada charger HP. Di sini perlengkapan action cam. Ini yang akan saya pakai nanti. Pakainya akan saya pakai nanti waktu berangkat. Di sini ada tripod, di sini ada tenda. Nah, rencana saya mau camping di tempat wisata seperti di pantai. Kompor, tisu, dan perlengkapan masak dan makan. Ada gas, bekal air minum di perjalanan, dan ini kresek untuk tempat sampah di tempat wisata, jadi tetap jaga kebersihan di mana saja. Ini ada sikat gigi, peralatan cukur, deodoran, parfum, dan hairspray, obat-obatan, dan disitu pakaian. Ini jaket. Untuk saat ini dulu. Nggak tahu besok kalau ada tambahan. Jadi sampai jumpa besok pagi. Aduh, telat lagi berangkatnya. Harus jam 7 tadi sudah berangkat. Ini jam 7.50 baru mau jemput kawan yang ada di daerah Lobakung. Telatnya bukan karena bangunnya kesiangan, tapi lama di ngecek barangnya, takut ada yang kelupaan. Jadi kali ini saya akan ngajak kalian jalan-jalan ke beberapa tempat wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Ya, walaupun ngajaknya tidak secara langsung, tapi saya akan membawa kalian merasakan apa yang aku rasa. Sekarang saya sudah bersama kawan saya. Ayo tebak siapa? Siapa lagi kalau bukan Yuda Altampani. Jadi kenapa saya bawa kawan? Supaya bisa gantian jaga barang kalau misalnya saya nanti di perjalanan itu kecapean, mau tidur atau mau BAB, kan ada yang jaga barang tuh. Nah, itulah manfaatnya bawa kawan. Selain itu ada kawan ngobrol juga di jalan, biar nggak ngantuk, nggak bosan.
Bensin tinggal 1 bar aja lagi nih. Nah kebetulan di depan ada SPBU, mau isi dulu. Ya. Jadi tadi isi bensin pertama 20.000 dulu. 20.000 ini nggak tahu sampai daerah mana sampainya. Jadi tujuan pertama saya ini mau ke Barabai. Samarinda ke Barabai itu sekitar 9 jaman atau berjarak 400 kiloan. Kira apa dia belok? Kira apa dia belok ke sini nah? Sekali belok di situ. Makanya nunda aku kendorkan gas. Kayaknya Balikpapan rame nih. Biasanya menjelang akhir liburan, pantai-pantai yang ada di Balikpapan itu rame pengunjung, terutama yang dari Samarinda. Di depan ini batas wilayah Kota Balikpapan. Dari sini ke Pelabuhan Karyangau itu sekitar jaraknya kira-kira itu 22 kilo. Nah di depan itu ada simpang 3. Kalau lurus itu ke pusat kota. Nah kita ke kanan menuju ke pelabuhan, nyebrang ke Penajam. Nah ini dia Pelabuhan Karyangau Balikpapan. Terakhir kali saya kesini itu tahun lalu, habis lebaran juga sih. Berapa?
Iya. Empat satu ya. Terima kasih. Tolong ya pegangkan. Tahun lalu saya kesini itu ada pemeriksaan. Jadi waktu itu sempat terhambat karena kakak saya positif COVID. Padahal orangnya sehat aja. Kemana ini? Golongan 2. Hah? Golongan 2. Apa ini? Iya, makanya dia khusus kan. Licin. Sekarang kita sudah ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dari sini ke Barabai itu sudah sampai 1 jam pakai pintu mana saja. Nah, ada ingat lagi pakai sarung tangan? Hah? Di mana? Nah. Di mana Bandak? Oh, di pos tanah tadi tuh bunganya. Galak. Biar ya. Apalagi ketinggalan? Itu aja kah? Hah? Itu aja yang ketinggalan. Baru ingat aku bunganya lamanya kita di kapal. Karena kau coba bulik. Kapal. Bismillahirrahmanirrahim. OTW Barabai.
Mutar balik dulu nih, mau ngisi perut. Dari pagi belum ada makan. Nasi ini putih pakai skincare apa ya? Lanjut lagi perjalanan. Tadi baru saja sarapan siang. Dari pagi belum makan, baru tadi makan. Nah, di simpang 3 ini sebelah kanan, di sebelah kanan ini ibu kota negara baru. Jadi jalannya lewat sana, teman-teman. Saat ini lagi ngeres di SPBU Penajam. Sekarang sudah jam 4 sore. Masih santai-santai. Kayaknya sampai Berabe ini jam 10-an. Bismillah. Lanjut lagi. OTW Barabai. Istirahatnya sudah cukup banyak. Gak apa-apa, sampai Barabai kemalaman. Yang penting badan fit. Jat, lihat jalanannya terang betul lah. Iya. Dari jauh aja silau. Tuh yang di tanjakan depan tuh nah silaunya. Ya ini lagi ngerekam. Nah, di depan saya ini adalah perbatasannya Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Pasir. Sekarang kita memasuki daerah Pasir. Warung depan. Ada bensin ya. Kayaknya ada minuman juga. Bensin. Panas, panas. Kopi kan? Enggak. Habis istirahat lagi. Penumpang belakang ngantuk. Ya kalau ngantuk, capek ya istirahat. Gak usah dipaksakan, kita kan cari selamat. Gak apa-apa sampai malam, yang penting selamat sampai tujuan.
Saat ini saya ada di Lok Ikis, Simpang Pait, tepatnya di Simpang Pait. Pas jam 6 sore. Nah, sekarang saya ada di kawasan Gunung Rambutan. Normalnya sih kalau berangkat pagi itu sore sudah sampai di Kalsel. Ini masih di kawasan Kaltim. Ini lama karena tadi banyak singgah-singgah. Kalau awak nih kada uyuh bang, burit yang uyuh. Sekarang jalan di sini banyak yang diperbaiki, mantap lah mantap. Pemandangannya juga bagus dan udara di sini sejuk sekali. Nah ini Yud, Gunung Rambutan Yud. Ini. Itu air terjunnya itu. Oh itu kan. Tapi kalau hujan deras lo sampai tumpah-tumpah ke jalanan Yud. Terus. Hah? Terus. Bukan, tumpah-tumpah ke jalanan airnya, pancurannya. Singgah kah lanjut? Hah? Lanjut kah singgah? Barang ini kan lanjut aja gitu. Jam 6.13. Rame banget sih naik. Ya kita di anu aja kan lah, di perbatasan aja. Di sini ngali parkir. Ya itu. Rame banget sih. Iya. Mirip anu kan, mirip anaknya Nuri nah, sekali lain. Donal kasih donal ini. Ganol. Nah itu air terjunnya tuh. Jam 6.13 sampai di air terjun Gunung Rambutan.
Ada bisa kawan sini nah. Kena aja pulihkan singgah stomat. Nah, si Biren dia sampai sini dia ngantar. Hah? Si Biren ngantar Sampai sini. sampai sini. Ini kalau Indomaretnya. Kan ini jalannya kan lurus-lurus saja ini. Hah? Jalannya lurus saja. Maksudnya gini-gini nggak banyak simpangan gitu nah. Nah itu loh, Yud, yang bukit itu kalau Yud. Hah? Bukit itu nah bagus pemandangannya kalau siang. Nggak dengar aku apa? Bukit yang di depannya nah. Kenapa? Kalau siang bagus pemandangannya. Oh, di gunung Lupak tinggi nih kah? Iya. Untung anu itulah. Yud. Untung burutnya kada kau Pandar. Kalau kau Pandarnya Ampun om. diomelnya kita. Kamu corner ya. Oke kamu nah. Panas ya burit panas bener. Udah terang lampu kan? Tutup ya. Nah di sini sepi dah nih. Halo, selamat malam. Saat ini saya ada di Marakomam. Dari lokasi saya saat ini, perkiraan ke perbatasan itu sekitar 29 menitan. Ini saya ada di pinggir jalan. Apa nama warungnya? Gak ada warung namanya. Jadi ikuti terus perjalanan saya. Lanjut lagi 29 menit lagi ke perbatasan Patim Kalsel. Nyaman anu terang jalanan. Hah? Terang jalanan. Iya. Sampai ya perbatasan. Ini perbatasan nih. Itu pelangnya tuh. Istirahat lagi. Istirahat lagi. Capek. Sini aja nah. Aduh. Makan nggak, Yud? Makan nggak?
mobil travel semua sih kemarin. Gerimis masih. Capek. HP ku ketinggalan di cas. HP ku ketinggalan. Tinggalan. Iya di cas tadi. Enggak. Enggak juga. Ya, putar. Jalanan izin. Untung kami ingatkan itu. Aku tadi sambil mikir apa lagi lah yang di Aku ada yang merasa mencapai di anu paha sebelah kanan. Langsung ingat aku. Depan kan? Depan. ini aja. Aduh. Ketinggalan. HP. Ketinggalan HP. Mm-mm. Hei. Ya, makasih banyak. Ya, mari. Mana sini? Hah? Sini. Ada lagi. Nggak ada. Apa? Bujur. Apalah. Isi bensinnya kali ya, sebotol. Hah? Isi bensin, takutnya Untuk. Oh. Tontokan dulu. Insya Allah cukup bang. Tripod ada ya, tripod. Hah? Tripod ada. Hah? Aqua, Hah? Aqua. Ada. Oke. Aduh, ada insiden tadi teman-teman. HP ketinggalan di warung, untung belum jauh. Dan ini saya baru saja melewati perbatasannya Kaltim dan Kalsel. Saat ini sudah jam setengah 11 malam. Rencana ini kalau nggak tahan lagi, rencana mau nginap di Tanjung.